Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Desi Mardianti Ratnasari, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Cemara 2, Kota Surakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan atau pengimbasan diseminasi budaya positif yang sudah saya dapatkan dari ilmu ketika mengikuti CGP setiap harinya. Sebelum kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Untuk ice breaking kali ini saya akan tentang analogi, logika. Kita bermain tentang logika. Seperti tes CPNS kita ada tes logika. Cluenya adalah, perhatikan cluenya ya. Cluenya adalah bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Oke. Kalau saya sebutkan angka kosong itu 1. Kalau angka 8 itu 2. Kosong itu 1, 8 itu 2, 9 itu 1, 10 itu 1. Kalau 88 berapa? Pintar sekali. Lanjut. Kalau saya sebutkan angka 100 berarti berapa? Pintar. Tahu, sudah tahu konsepnya ya. Bumi itu bulat. Kemudian kalau saya sebutkan angka 68. Kok sini terus? Coba yang sini. Ayo, kita bermain logika. Ya. Betul terus loh ini. Ayo, yang sebelah sini. Coba kalau angka 205 berarti berapa? 205. Betul. Ayo bagian sini, bagaimana ini? Konsentrasi ya. Kalau 1000 pintar sekali. Yang belakang bagaimana kabarnya Bu Triwi? Konsepnya? Oke. Sekarang angka 308 berapa coba? Betul, Bu Prima terus ini. Ayo Mas Rizky, Bu Ari. Bumi itu bulat. 0 itu 1, 8 itu 2. Kalau 90 pintar. Lagi, coba lagi. Kalau 8.888 berapa? Berapa? Salah. Betul. Sudah tahu konsepnya Bu Ari? Oke. Ya udah kita lanjut aja ya. Oma bagaimana? Baru mikir. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti kita koreksi selanjutnya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang konsep inti dari budaya positif. Nah, yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin ditambah positif. Disiplin itu sendiri menurut Bapak Ibu guru hebat apa ya? Disiplin, kata disiplin aja. Aturan, apalagi? Taat, kemudian tertib. Apa Bu ini? Pakem, boleh. Apalagi? Disiplin menurut Bapak Ibu guru? Tepat waktu, boleh. Oma? Sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang harus dilakukan, betul? Ada Bu Ais? Terikat, ya. Pak Ahensa? Apa itu disiplin?
Oke, Bu Wahyuni, disiplin Tanggung jawab. tanggung jawab. Oke, Bu Triwi, Teratur. teratur. Bu Us, 1, 2, 3, tepat. Oke, tadi sudah ya, tepat ya. Kita lanjutkan ya. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ketika kita disiplin, kita itu harus berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini setiap harinya itu apa, supaya disiplin itu menjadikan dasar dari diri kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, hadiah, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin itu untuk menumbuhkan kesadaran. Kesadaran siapa? Kalau di sekolah ya semua warga sekolah, mulai dari murid, guru, tanpa imbalan atau reward, juga bukan berdasarkan ancaman atau hukuman. Setelah itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia. Motivasi pasti Bapak Ibu guru hebat sudah tahu. Ada 2 motivasi. Yang pertama, ekstrinsik. Ekstrinsik itu berarti dari luar. Ya, terus yang kedua, intrinsik. Intrinsik dari dalam atau diri sendiri. Ya. Kita belajar masuk ke motivasi perilaku manusia. Betul, ada 2, ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, kalau ekstrinsik luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang didapatkan dari ekstrinsik itu misalnya ya seperti ketika kita tidak datang terlambat, tidak mau datang terlambat supaya tidak dimarahi oleh bu kepala sekolah. Terus anak-anak datang di tepat waktu. Motivasinya dari apa? Ditanya, misalnya nanti anak-anak, saya takut kalau dihukum. Nah, itu motivasi dari luar atau ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik itu dari dalam, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang kita lihat pada depan. Nah, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau adakah suatu proses perubahan motivasi antara 2 motivasi? Coba saya ingin yang membacakan Ibu Sus. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? 1. Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau 2. Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau 3. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin
pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Terima kasih Ibu Sus. Nah, menurut Ibu Sus, manakah motivasi yang paling kuat mendasari diri Anda? 1, 2, atau 3? Pilih yang mana? 3. 3. Baik. Kalau teman-teman yang lain, Bu Aisyah? 3. Bu Ari? Bu Prima? Bu Iin? 3. Pak Rizky? Bu Wahyuni? 3 juga. Pak Hensa? 3. Bu Triwi? 3. Bu Iyah? 3. Baik, berarti semuanya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru, serta lingkungan, karena percaya tindakan kita sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan sekitar. Motivasi perilaku manusia yang terbaik adalah yang dari dalam atau intrinsik. Motivasi yang paling baik karena berasal dari dalam diri sendiri dan yang mendorong kemauan kita untuk berubah. Jadi dari diri kita sendiri. Aku mau berubah untuk apa? Untuk menjadikan diriku sendiri diri yang bertanggung jawab dan sebagai contoh atau panutan di lingkungan sekitar kita atau menjadi praktik baik bagi sesama. Selanjutnya kita masuk keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru hebat pasti sudah semuanya membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas. Mengapa toh kok keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Mengapa keyakinan? Kok nggak peraturan? Sekarang dirubah. Coba Bu Ari. Kenapa keyakinan? Bukan peraturan kelas. Kalau menurut saya, kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena kalau peraturan itu terkesan mengikat atau lebih berat rasanya. Gitu. Kalau peraturan anak-anak kan, kalau misalnya di sekolah itu peraturan akan lebih membebani. Tapi kalau keyakinan sendiri itu bahwa sesuatu itu sudah diyakini bersama, itu segala keyakinan itu dibuat bersama, diyakini bersama, dimana nanti insya Allah dengan keyakinan itu yang mereka buat sendiri akan lebih nyaman, anak-anak akan lebih nyaman, lebih kondusif, jadi tidak terlalu terikat dan membebani anak-anak seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ari, luar biasa sekali jawabannya. Boleh beri aplaus. Kemudian untuk Pak Rizky, saya mau mendengar kenapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas itu? Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu yang membuat anak-anak sendiri, jadi tidak terikat dari sekolahan. Jadi mereka berdiskusi apa yang ingin mereka capai, apa yang membuat mereka bisa lebih disiplin atau tertib. Jadi keyakinan mereka itu akan lebih mudah untuk atau lebih menyenangkan untuk dilaksanakan. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan seperti yang dijelaskan Bu Ari tadi lebih mengikat atau membebani siswa. Terima kasih Pak Rizky. Ya, terima kasih aplausnya. Jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak Guru dan Ibu Guru hebat. Nah, kita lanjutkan. Keyakinan itu merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, itu yang disebut keyakinan.
Selanjutnya untuk pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana? Pertama, bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, berupa pernyataan yang universal atau umum, menyeluruh. Ketiga, dibuat dalam pernyataan yang positif. Pernyataan harus positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat, tidak seperti peraturan. Kita harus menjalankan piket dari berangkat sekolah maupun pulang sekolah. Itu adalah peraturan, bukan keyakinan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Pengkondisiannya sesuai dengan keadaan kelas. Bagaimana sih tipikal kelas kita, sekolah kita seperti apa. Yang terakhir yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membentuk keyakinan kelas. Tidak hanya dibuat oleh satu orang. Kalau di kelas biasanya dibuat oleh guru. Tidak hanya guru. Kalau yang membuat satu orang guru, itu disebut peraturan, karena yang membuat satu orang. Tapi ketika keyakinan kelas, itu dibuat oleh satu kelas. Semuanya yang ada di dalam lingkungan kelas siapa saja dibuat bersama keyakinan kelas tersebut. Dari tadi sudah kita bicara tentang nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, latar maupun latar belakangnya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan ada 5, tapi yang saya sebutkan 3. Pertama ada dari profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu ya profil pelajar Pancasila. Yuk supaya nggak ngantuk kita nyanyikan bersama-sama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, gak ngantuk ya. Lanjut. Yang kedua, dari Ibo Primary Years Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian ada antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau di profil pelajar Pancasila diringkas. Ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, itu adalah kebajikan universal. Kemudian kita lanjut masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu pembelajaran dengan paradigma baru, tidak seperti paradigma lama. Guru sebagai, kalau paradigma lama, guru sebagai apa? Sebagai sopir, cuma menyuruh kerjakan, tulis. Ketika paradigma baru, guru hanya menuntun atau fasilitator. Imajiku tentang muridku, ini adalah visi misi yang sudah saya buat ketika melaksanakan pendidikan CGP. Yang pertama visinya yaitu mewujudkan imajiku tentang muridku di masa depan. Visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, santun, mandiri, kreatif, kolaboratif, berpikir kritis, dan berteknologi. Itu gambarannya. Kemudian guru itu hanya sebagai pamong, fasilitator, motivator, dan inspirator
serta partner yang baik bagi peserta didik. Kemudian apa sih yang dibutuhkan? Fasilitas sekolah harus mendukung supaya peserta didik nyaman belajar, termasuk fasilitas internet, perpustakaan, fasilitas olahraga, seni, dan laboratorium. Alhamdulillah di tempat kita hampir semua fasilitas ada ya. Lanjut, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa tuh? Kalau manusia itu butuhnya apa sih? Coba Bu Ais. Kebutuhan manusia yaitu teman, kemudian Teman, baik. Yang dasar keluarga, kasih sayang pastinya, biar kita tidak merasa sendiri. Boleh Bu Ari menambahkan? kebutuhan untuk diterima. Diterima, apalagi masih ada yang kita butuhkan sebagai manusia itu apa sih? Sandang, pangan. Betul sekali, itu adalah kebutuhan pokok. Nah, lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia saya dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup, seperti yang dikatakan Ibu Sus tadi. Pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua yang dikatakan Bu Aisyah, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Pasti semuanya menginginkan seperti itu. Ketiga, penguasaan. Penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui maupun didengar. Nah, seperti lagunya, menangislah kan kau juga manusia. Nah, kita harus ingin didengar. Lanjut yang keempat, kebebasan. Kebebasan yaitu kita harus inilah jadi manusia yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humoris, antusias, tertawa. Suka tertawa? Suka? Mau tertawa? Silakan tertawa. Pasti sudah merasa bahagia. Nah, salah satu kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi ya, tertawa yang kelima. Lanjut. Dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, dunia berkualitas, saya coba mau bertanya, dunia berkualitas dari Ibu Wahyuni apa ya? Tempat gambaran representatif. Hal apa yang terbaik dalam hidup Anda? Coba bisa diceritakan, sharing-sharing. Nah, Dunia yang berkualitas menurut saya adalah dunia ketika kita bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa berbagi dengan orang lain, saling memberi dan menerima, dan saling menghargai. Intinya di dunia yang berkualitas itu adalah dunia yang hidup sosialnya baik menurut saya.
Iya, luar biasa sekali jawab. Terima kasih Bu Yunin. Dunia berkualitasnya sungguh luar biasa. Lanjut, kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal dari pribadi. Kalau kebutuhan dasar tadi 5 umum, sedangkan dunia berkualitas itu unik dan personal atau pribadi masing-masing. Sekarang kita masuk tentang miskonsepsi dari teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, miskonsepsi itu adalah yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Yang pertama itu guru mengontrol murid, kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah miskonsepsi atau kesalahan yang sering dilontarkan oleh orang-orang. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke dalam pendekatan teori kontrol. Nah, yang pertama itu stimulus respon tentang dunia. Sampingnya teori kontrol tentang dunia. Coba saya dibantu membacakan Ibu Triwi. Oke, yang pertama untuk stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi untuk teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Terus, semua orang melihat hal yang sama. Satunya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang satunya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Satunya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sebaliknya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Satunya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Satunya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Satunya, model berpikir menang-menang. Terima kasih Bu Triwi. Dari stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia bisa kita dapatkan seperti pada tabel. Kita lanjutkan. 5 posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru atau pendidik, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. Atau yang kelima, manajer. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, saya minta bantuan dari Ibu Prima. Ini ada kasus, kemudian ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama, silakan Ibu Prima. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Pembuat merasa bersalah. Beberapa kali bapak atau ibu harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu guru. Terima kasih. 2 dulu. Kasusnya, siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai guru ketika kita
pada posisi kontrol penghukum. Maka yang kita lakukan yaitu menyuruh siswa untuk hormat pada bendera. Itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah, menyalahkan anak. Berapa kali bapak atau ibu itu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Nah, itu adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Tolong Bu Prima dilanjutkan yang ketiga, 4, dan 5. Sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, terima kasih Bu Prima. Yang posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu guru sekali ini saja. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kalau pemantau, mengawasi kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu adalah sebagai pemantau. Dan terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari 5 posisi kontrol ini, manakah menurut Bapak dan Ibu guru yang terbaik yang kita gunakan penerapan di sekolah? Khusus teman, Bu Prima manajer, Pak Rizky manajer, Bu Ingin manajer, Bu Us manajer, Bu Triwi, Bu Ari, Bu Wahyuni manajer, Pak Hamza manajer, Bu Aisyah manajer. Jadi yang tadi Oma teman ya? Teman, 9 lawan 1. Kira-kira mana yang terbaik ya? Yaitu manajer. Lanjut. Pertanyaan, coba dijawab. Posisi kontrol apakah aku ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. Hebat sekali. Lanjut, yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, pembuat rasa bersalah. Mbak, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul. Keempat, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman, betul. Terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Kamu gak akan diburu kasih nilai kalau kamu gak mengerjakan tugas. Penghukum, iya. Sudah jelas? Enak sekali ya. Posisi kontrol yang terbaik adalah manager. Lanjut. Kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bentuknya seperti apa sih segitiga restitusi itu? Ada tahapannya. Tahapannya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan dari segitiga restitusi ketika di kelas atau di sekolah ada masalah dari murid-murid kita. Sebaiknya kita menggunakan tahapan dari segitiga restitusi ini.
menstabilkan identitas itu yang bagaimana toh? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu guru itu juga pernah berbuat kesalahan. Bapak dan ibu guru itu tidak mau mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Tapi bapak ibu guru itu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kita validasi berdasarkan prinsip segala perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pastinya punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip dari teori kontrol tadi, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita apa yang sudah kita sepakati? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Contoh penerapan segitiga restitusi akan saya tampilkan melalui YouTube sebentar. Ya, berikut adalah contoh skenario kasus yang pertama dari segitiga restitusi. Silahkan menyaksikan. Nah, sebelumnya ini saya bacakan dulu. Ada salah satu siswa kelas 2 yang sering datang terlambat ke sekolah. Dalam kesepakatan di kelas 2 ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warga kelas harus berkomitmen dalam menjalankan segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Nah, saya sebagai seorang guru harus melakukan sebuah tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Berikut adalah videonya.
tahu komitmen itu bermanfaat bagi kita semua. Sekarang itu bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat lagi? Tidak kemana-mana dulu. Betul, ingat bangunnya lebih pagi dan jangan lupa tidur tidak terlalu malam. Agar tidak terlambat, kemarin masa tidurnya jam berapa? Jam 11 sudah malam sekali ya, udah gak apa-apa. Mulai dari ini supaya bangunnya lebih pagi, jangan tidur terlalu malam. Jadi tidur jam berapa? Jam 8 dulu ya. Sekarang aku sudah tahu ya apa yang harus dikerjakan. Apa bunda? Sekarang itu bagus sekali jawabannya. Sekarang aku sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Semoga Asta bisa berubah menjadi lebih baik lagi, bisa menjalankan komitmen yang sudah kita sepakati. Kedepannya Asta bisa bangun lebih pagi lagi untuk menjalankan ibadah apa kok lagi? Sholat subuhnya, sholat subuh, betul. Baik Asta, terima kasih sudah selesai. Asta bisa kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang sekali bisa berbicara dengan Bu Desi. Saya tahu datang terlambat ke sekolah dan itu perilaku yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya, dan saya mengetahui cara memperbaikinya. Saya akan datang tepat waktu ke sekolah sehingga saya mempunyai komitmen terhadap waktu. Terima kasih Bu Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah kasus yang pertama, yaitu Asta sering datang terlambat ke sekolah. Kemudian saya melakukan segitiga restitusi. Dan ini video yang kedua. Selamat pagi Mas Landu. Nah, Bella, kamu tahu kenapa Bella dipanggil di sini? Iya benar. Tapi kamu kemarin masuk sekolah kan? Iya, aku masuk tapi saya tidak menemukan tugas. Karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Desi. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kita tidak mengerjakan tugas? Kalau masih ingat kira-kira yang kamu lakukan tidak mengerjakan tugas itu sudah sesuai dengan yang kita baikkan bagaimana kita coba. Nah, kamu malas. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini karena kamu tidak mengerjakan tugas? Baik, Desi apresiasi untuk tanggung jawab Mbak Bella, dan kamu boleh kembali istirahat. Sama-sama ya. Saya tidak bisa sekolah.
Yang pertama apa tadi? Ya Bu Ari? Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, kesimpulannya menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi kontrol manager, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan membentuk karakter positif murid, pada akhirnya tercipta budaya yang positif. Nah, tidak melulu kita sebagai guru hanya menyalahkan. Dari segitiga restitusi itu kita bisa memperbaiki keadaan, tidak hanya menyalahkan, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Baik, setelah kita melihat dari contoh penerapan segitiga restitusi tadi dan saya sudah menyimpulkan, coba sebelum kita tutup, coba Bapak Guru hebat memberikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini yang sudah saya paparkan. Silahkan Ibu Ari. Terima kasih. Hari ini Bisa berdiri Bu Ari? ada mana? Ya, terima kasih. Terima kasih buat Bu Desi telah memaparkan tentang budaya positif untuk Bapak Ibu di sini. Tentunya budaya positif sangat bermanfaat sekali buat kita sebagai seorang pendidik, di mana kita cara memperlakukan siswa di kelas ketika kita menemui beberapa kasus atau tindakan-tindakan yang memang perlu kita perbaiki. Jadi memang budaya positif ini memang perlu kita terapkan dan kita jalankan Bapak Ibu untuk mendidik karakter anak, mempunyai rasa tanggung jawab pada dirinya, sehingga anak itu termotivasi dari dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan itu dia memiliki rasa tanggung jawab, seperti itu. Jadi memang penerapan budaya positif ini baik di kelas maupun di lingkungan sekolah tidak hanya untuk peserta didik tapi juga untuk guru-guru juga penting gitu menurut saya. Jadi memang sekarang kita harus merubah mindset kita bahwa tidak melulu kita harus menyalahkan murid, apa-apa menyalahkan murid, tapi tidak, kita harus bagaimana kita bisa menstabilkan kondisi ketika anak melakukan kesalahan. Jadi tidak menghilangkan identitas anak itu sendiri. Jadi anak tidak merasa bersalah, anak tidak merasa minder seperti itu. Jadi memang budaya positif ini menurut saya sangat berpengaruh dalam kita membuat kondisi kelas yang kondusif, aman dan nyaman, seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ari, luar biasa sekali ya. Sekarang kita masuk yang terakhir. Nah, penutup. Kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar Nasional Pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bisa? Ya. Kita bersama-sama ya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2, apa kabar? Anak-anak, kemarin Ibu sudah menerangkan tentang keyakinan kelas. Nah, sudah paham? Hari ini kita lanjutkan untuk menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan. Bu Guru akan membagikan kertas post-it, nanti ditempelkan. Sebelum ditempel ditulis, dikasih kemudian tuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan, yang kalian yakin. Siap? Oke, Bu Guru bagi ya. Terus. Baik anak-anak, kalian sudah menuliskan dan menempelkan keyakinan kelas di depan. Nah, sekarang kita bentuk keyakinan kelas kita ada 6 ini. Yang pertama adalah semangat belajarnya. Kedua, datang tepat waktu. Kita masuk pukul berapa? 7. Oke, tidak ada yang terlambat. Ketiga, meminta izin ketika dari 4 keyakinan kelas ini harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Siap anak-anak melaksanakannya? Supaya apa toh? Tercipta suasana kelas yang
Aman, nyaman. Kalian suka tidak kalau suasana di kelas itu aman, nyaman, saling menyayangi, rukun? Mau tidak? Mau. Berarti kita harus menjalankan keyakinan ke tepuk tangan buat kita semua. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Saya Iswatun Maria Indriastuti, guru kelas 2 SD Negeri Cemara 2, Surakarta. Teman sejawat dari Ibu Desi Margianti Ratnasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa tanggapan tentang calon guru penggerak. Yang pertama, tentang perubahan metode pembelajaran yang disajikan oleh calon guru penggerak yang berpusat pada anak dengan penerapan budaya positif untuk anak dengan segala kodrat anak sesuai dengan tujuan pendidikan oleh diajak Dewan Bapak. Yang kedua, perubahan murid-murid yang akan Yang ketiga, harapan terhadap calon guru penggerak diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga memenuhi kebutuhan individu yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Demikian tanggapan yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Damn.